Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadhrin liwajhil karim. واشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله السيد السناد العظيم صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan dan pembacaan daripada kitab Hasyiah Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa khatimatu kulli du'ain ilah atafun ala batida'in kama taqaddamatil isyaratu ilaihi. Perkataannya syarih wa khatimatu kulli du'ain ilah, atafun itu diatafkan kepada kata ibtida. Jadi kata wa khatimatu kulli du'ain itu diatafkan kepada kata ibtida. Kemarin li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Jadi kata khatimah itu diatafkan kepada kata ibtida. Kama taqaddamatil isyaratu ilaihi, sebagaimana telah terdahulu oleh satu isyarah kepadanya. Wa makna kauniha khatimatu kulli du'ain ilah annahu yutalabu khatamud du'ai biha kama yutalabu bada'uhu biha. Dan makna keadanya hamdalah, alhamdulillah, penutup setiap doa yang diijabah, annahu sesungguhnya doa, yutalabu khatamud du'ai biha, dianjurkan akan menutupnya doa dengannya alhamdulillah. Kama yutalabu baduhu biha, sebagaimana dianjurkan memulainya doa dengannya alhamdulillah. Jadi maksudnya keadaan alhamdulillah itu penutup setiap doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di mana kita dianjurkan menutup doa dengan alhamdulillah, sebagaimana juga kita dianjurkan memulai doa itu dengan alhamdulillah. Walidzalika, dan karena demikian, qala fil ubabi, berkatalah pengarang di dalam kitab Ubab. Artinya pengarang kitab Ubab berkata, wa ayyabada ad-du'a wa yakhtimuhu bilhamdulillahi intaha. Dan bahwa memulai seseorang akan doa dan menutup iakannya doa dengan alhamdulillah. Jadi pengarang kitab Ubab mengatakan, mulailah doa itu dengan alhamdulillah, juga ditutup doa itu dengan alhamdulillah. Wa mithlul hamdalati as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam li khabarin la taj'aluni ka qadahir rakibi bal ij'aluni fi awwali kulli du'ain wa fi akhirih. Dan misal hamdalah adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khabar, karena hadis. Jangan engkau jadikan aku seperti tempat minumnya pengendara, di mana tempat minum pengendara itu biasanya diletakkan di belakang. Bali ja'aluni, akan tetapi jadikanlah aku olehmu fi awali kulli du'ain, pada awal setiap doa dan pada akhirnya doa. Jadi intinya apa? Salawat setelah kita membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah,
kemudian dibaca juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian doa kita juga diakhiri ditutup dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaluhu mujabin, dan perkataannya Syarih Mujab ai turja ijabatuhu li'annaha alamatun an ijabatihi. Artinya doa yang diharapkan akan keijabahannya doa. Li'annaha, karena sesungguhnya alhamdulillah satu tanda dari diijabahnya doa. Wa qad qalu kullu du'ain mujabun, dan sungguh telah berkatalah mereka ulama, bermula setiap doa itu diijabah. Nah, jadi setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin imma bi'aini ma tuliba au bi khairi mimma tuliba, imma halan au malan au bi thawabin yahsulu lid-da'i au bi daf'i darrin anhu. Akan tetapi ada kala dengan sesuatu yang kita minta atau lebih baik dari sesuatu yang diminta. Imma halan, ada kala sekarang, au malan, atau akan datang, au bithawabin, atau dengan balasan yang hasil bagi orang yang berdoa, au bidaf'i darrin anhu, atau dengan menolak kemudaratan darinya seseorang. Yang jelasnya adalah doa itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kala sesuai dengan apa yang kita minta, ada kala lebih baik dari sesuatu yang kita minta kepada Allah. Bisa jadi dia sekarang Allah ijabah, bisa jadi masa yang akan datang. Atau berupa pahala yang Allah berikan kepada kita yang berdoa. Atau juga berupa Allah menghilangkan kemudaratan atau keburukan yang akan terjadi terhadap diri kita. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ad'uni astajib lakum. Walidzalika, dan karena demikian, qala fil jauharati, telah berfirman Allah di dalam kitab Jauharah. Telah berkata ya musannif dalam kitab Jauharah. Pengarang kitab Jauharah, ia berkata, wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Dan di sisi kita bahwa sesungguhnya doa itu bermanfaat sebagaimana dari Al-Quran janji yang didengarkan. Artinya setiap doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu janji Allah. Astajib ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenalkan doa bagi kamu yang berdoa. Kemudian kemarin, wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi. Karena alhamdulillah itu akhir doa dari orang-orang yang beriman di dalam surga. Surga itu kampungnya balasan. Apa maksud wa akhiru? Nah, nih jelaskan juga dalam hasyiah. Qauluhu wa akhiru ilah, perkataannya Syarih wa akhiru ilah, atafun ala batidain, itu diatafkan kepada kata ibtidak juga. Kama taqaddamatil isyaratu ilaihi, sebagaimana telah terdahululah oleh satu isyarat kepadanya. Wa makna kauniha akhiru da'wal mu'minina ilah, dan makna keadaannya alhamdulillah itu akhir doa orang-orang yang beriman di dalam surga. Annal mu'minina fil jannati, itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman di dalam surga, idhashtahu syai'an talabuhu bi ayyakulu subhanakallahumma wa bihamdika. Apabila berkeinginan, apabila rindu mereka akan sesuatu, maka mereka
maka meminta mereka akannya sesuatu dengan cara bahwa berkata mereka subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi orang-orang yang beriman apabila dia berkeinginan tentang sesuatu maka dia minta. Bagaimana dia cara meminta kepada Allah? Yaitu ia dulukan memuji Allah. Mereka puji Allah Subhanahu wa taala dengan kata subhanakallahumma wa bihamdika. Fa idza ma talabuhu wa wajaduhu baina aidihim 'alal mawaidi, maka tiba-tiba bermula sesuatu yang mereka mintakannya sesuatu, itu mereka mendapatkan mereka akannya sesuatu di hadapan mereka, 'alal mawaidi, di atas jamuan-jamuan, artinya di atas meja. Jadi mereka menginginkan sesuatu langsung Allah ijabah, langsung ada di hadapan mereka di atas jamuan-jamuan, hidangan-hidangan di meja mereka. Kullu ma'idatin mailun fi mailin. Setiap satu hidangan itu satu mil pada 1 mil. Panjangnya 1 mil, lebarnya juga 1 mil. Ala kulli ma'idatin sab'una alfi sufhatan. Di atas setiap satu hidangan itu 70.000 piring. Fi kulli sufhatin launun minat ta'ami la yushbihu ba'duha ba'dan. Pada setiap satu piring itu satu warna dari makanan yang tidak menyerupai oleh sebahagiannya piring akan sebagian yang lain. Artinya isi piring itu tidak sama. Satu piring yang satu dengan piring yang lainnya itu tidak sama isinya, bermacam-macam isinya. Fa'idha faragu min zalika, maka apabila telah selesai mereka dari demikian, qalu, mereka berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kama akhbarullah anhum fi qawlihi, sebagaimana telah mengkhabarkan oleh Allah dari mereka fi qawlihi pada firman-Nya, da'wahum fiha anil hamdulillah rabbil alamin. Ini merupakan pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang kedua. Wa qala ba'duhum, dan telah berkatalah oleh sebagian mereka ulama, al-muradu annahum yashtagiluna fil jannati bitashbihi wa taqdisi lillahi ta'ala. Bermula dimaksud bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang dalam surga, yastagiluna, mereka bersibuk di dalam surga dengan tasbih dan mensucikan bagi zatnya Allah Ta'ala. Jadi orang dalam surga itu mereka sibuk dengan tasbih, memuji Allah, kemudian mensucikan zatnya Allah Ta'ala. Wa yakhtimuna dzalika, dan menutup mereka akan demikian tasbih dan takdis bitahmidi, dengan tahmid. Tasbih dengan tasbih wa taqdis, wa yakhtimuna dzalika, dan menutup mereka akan demikian tasbih dan takdis dengan tahmid, wa tsana'i alaihi, dan menyanjung di atasnya Allah Subhanahu wa taala, bima wa ahluhu, dan dengan sesuatu yang dianya Allah ahluhu, berhak untuk disanjung, orang yang berhak untuk disanjung. Wa fi hadza dzikri, dan pada ini zikir, sururuhum wa kamalu ladzatihim, kegembiraan mereka dan kesempurnaan kelezatan mereka, orang-orang yang dalam surga. Wa hadza aula minal awwali, dan ini pendapat itu lebih aula dari yang pertama. Kenapa demikian? Li'annal Imam Ar-Razi, karena sesungguhnya Imam Ar-Razi syanna'a ala qailil awwali, mencela ia Imam Ar-Razi terhadap orang yang berpendapat yang pertama. Bi'annahu, bahwa sesungguhnya pendapat qailul awwali, orang yang berpendapat yang pertama, nadhirun fi dunyahu, memandang ia pada dunianya, wa akhirat wa akhiratihi, dan akhiratnya, lima kuli
wal masyrubi, kepada makan dan minum. Wa haqiqun bimithli hadza, dan yang layak dengan ini contoh, ayu adda fi zamuratil bahaimi, bahwa dihitung ia pada golongan hewan-hewan. Jadi yang suka makan dan minum itu ya termasuk golongan hewan atau binatang. Maka Imam Al-Bajuri mengatakan wala tambagi hadil mubalaghatu, dan tidak seyogyanya ini celaan, dan tidak seharusnya awak cela. Tidak seharusnya kita cela pendapat yang pertama, karena pendapat yang pertama juga pendapat ulama. Faqad qalahul Bughawi wa tabi'ahu jama'atun minal mufassirina, maka sungguh telah berkata akannya pendapat yang pertama oleh Imam Al-Baghawi, dan telah mengikut akannya Imam Al-Baghawi oleh satu jemaah dari orang-orang mufassir. Kemudian di dalam Fathul Qarib ada kata fil jannah. Apa maksud kata fil jannah? Apa itu al-jannah? Qauluhu fil jannati, perkataannya Syarih fil jannati, hiya lughatan al-bustanu, dianya jannah menurut bahasa itu kebun. Bustan ini kebun yang tidak mempunyai pagar, tidak ada batasannya. Wastilahan darus thawabi bi jami'i anwa'iha, dan sedangkan jannah menurut istilah itu kampung balasan dengan keseluruhan macam-macamnya. Wa ya sab'u jannatin mutajawiratin, dan dianya surga itu 7 surga yang saling berdekatan. Awsatuha wa afdaluha al-firdausu wa jannatul ma'wa wa jannatul khuldi wa jannatun na'imi wa jannatu adnin wa darus salami wa darul jalali. Yang paling pertengahannya surga dan yang paling afdalnya surga itu surga Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah surga yang paling afdal. Kemudian surga Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Khuldi dan Jannatul Na'im dan Jannatul Adnin dan Darussalam dan Darul Jalal. Kama dhahaba ilahi Ibnu Abbasin, sebagaimana telah berpendapat kepadanya oleh Ibnu Abbas. Ternyata jumlah surga ini berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 4, ada pula mengatakan 1. Wakila, dan dikatakan orang arbaun, jumlah surga itu 4. Warajjahahu jama'atun, dan telah merajihkan akannya pendapat oleh satu jemaah. Apa landasan mereka mengatakan surga itu 4? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Waliman khafa maqama rabbihi jannatani, dan bagi orang yang khawatir ia akan kedudukan Tuhannya 2 jannatani, 2 surga. Summa qala, kemudian berfirman Allah, wa min duniha jannatani, dan dari ketiadaan keduanya 2 surga. Jadi dalam ayat ini sudah menjadi jannatani yang pertama dan jannati yang kedua, berarti totalnya 4 surga. Kama dhahaba ilahi, sebagaimana telah berpendapat ilahi kepadanya al-jumhuru, oleh ulama jumhur. Jadi ulama jumhur berpendapat surga itu ada 4. Waqila, dan dikata orang wahidatun, jumlah surga itu 1. Wa kulul asma'i mutahaqqiqatun fiha, dan setiap nama-nama surga mutahaqqiqatun itu pasti fiha, padanya surga yang 1. Jadi seluruh nama surga itu hanya tercakup pada 1 surga saja. Iz yasduku alaiha jannatu adnin ay iqamah wa jannatul khuldi wa jannatun na'im wa hakadha, karena terbenar di atasnya 1 surga oleh surga adnin, artinya tempat menetap. Di dalam surga ini sudah mencakup surga-surga yang lain seperti jannatul khuldi, kebun yang kekal, wa jannatun na'im, dan kebun yang penuh nikmat, wa hakadha, dan seperti demikian yang lainnya.
Wal aktsaruna ala annal jannata fawqa samawati sab'i wa tahtal arsy. Dan bermula pendapat yang banyak kepada bahwa sesungguhnya surga itu terletak di atas langit yang tujuh, wa tahtal arsy, dan di bawah arasy. Jadi pendapat ulama yang paling banyak adalah surga itu terletak di langit yang ketujuh, di bawah arasy. Wan naru tahtal ardin sab', dan surga itu di bawah bumi yang tujuh. Wan naru, dan neraka terletak di bumi yang ketujuh. Wal haqqu tafwidu dzalika ila ilmil latifil khabiri. Dan bermula pendapat yang benar itu menyerahkan demikian ila ilmil latifil khabir, kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah surga, letaknya surga itu yang paling tepat adalah menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu darus sawabi, qauluhu daris sawabi. Perkatanya syariat dari sawabi, badalu minal jannati, itu badal dari jannah. Jadi dari ini kedudukannya menjadi badal dari kata al-jannah. Wa udifan ila sawabi, dan dimudafkan akan dianya dari kepada as-sawab. Kenapa dia dimudafkan? Li'annaha, karena sesungguhnya dar mahalluhu, tempatnya sawab. Artinya adalah ini dinamakan dengan idhafah mahal kepada hal. Fal idhafatu min idhafatil mahli lil hali fihi. Maka idhafat itu dari idhafat mahal kepada hal, fihi, padanya mahal. Wa qaulul Barmawi, dan perkataan Imam Barmawi, wa idhafatuha ila thawabi likaunihi sababan fi dukhuliha fihi nazarun. Dan idhafatnya dar kepada sawab karena keadaannya sawab, balasan, itu sebab pada masuknya dar. Fihi padanya pendapat ini nazarun, perlu peninjauan ulang, kata Imam Syekh Al-Bajuri. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya pendapat itu menafikan ia akan hadis yang masyhur. Yunafil haditsal masyhura, menafikan ia akan hadis yang masyhur. Wa huwa, dan dianya hadis yang masyhur, lan yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi, tidak akan masuk salah seorang kamu ke dalam surga dengan amalnya. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, dan tidak engkau ya Rasulullah. Qala, berkata ya Rasulullah, wala ana, dan tidak pula saya. Illa ayataghammadaniyallahu birahmatihi, kecuali bahwa meliputi akanku oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi yang tidaklah masuk seseorang ke dalam surga dengan amalnya, akan tetapi memasukkan ke dalam surga itu apabila diliputi Allah meliputinya dengan rahmatnya, baru dia masuk surga. Illa ayyuqala, kecuali bahwa dikatakan orang, annahu nadhara lizzahiri, bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya nadhara, memandang ia lizahiri, kepada zahir. Fa innal amala sababun fi zahiri, bahwa sesungguhnya amal itu satu sebab pada zahir. Kama huwa, maka sesungguhnya amal itu sebab pada zahir. Kama huwa zahirun, sebagaimana dia kama huwa, seperti sesuatu yang dia sesuatu, zahirun, zahiru qawlihi, zahir dari firman Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga dengan amal-amal kamu.
Wal manfi fil hadisi al istihqaqu, dan yang dinafikan pada hadis itu kata al istihqaq, berhak masuk ke dalam surga. Wa bihadza ulima, dan dengan ini dapat dipahami annahu, bahwa sesungguhnya hal wasyian la tanafi bainal hadisi wal ayati, tidak saling menafikan antara hadis dan ayat. Wa qila makna ayati, dan dikata orang bermula makna ayat adalah adkhulul jannata bifadli waqtasimu bi waqtasimuha bima kuntum ta'lamun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan kurniaku, dan bagi-bagilah olehmu akannya surga dengan amal-amalmu. Wallahu a'lam bishawab.